Di antara hal yang mewajibkan mandi adalah karena seorang wanita itu melahirkan bayi atau bakal bayi. Kapan seorang wanita melahirkan bayi atau bakal bayi keguguran, maka setelah tuntas dia punya kewajiban mandi. Tetapi kewajiban mandinya itu benar-benar harus terlaksanakan jika tidak terbukti ada nifas. Akan tapi jika dia belum sempat mandi, kok keburu kedatangan nifas, bisa jadi begini, orang melahirkan, setelah melahirkan tidak berdarah, tidak bernifas. Mungkin barangkali. Karena tidak ada nifas, mungkin sekali seorang melahirkan tanpa nifas, mungkin. Akan tapi umumnya orang melahirkan, setelah melahirkan ada darah yang keluar setelah melahirkan, namanya darah nifas. Maka seorang yang melahirkan itu memang wajib mandi besar. Tapi kalau sudah ketutupan sama nifas, malah mandi besar saat nifas hukumnya haram. Makanya ustadz yang ngajinya setengah ngantuk kadang memaksa jamaahnya harus mandi besar biarpun dalam keadaan nifas. Itu tidak boleh. Maka karena dia sebelum mandi besar, kemudian keburu setelah melahirkan belum mandi besar, keburu kedatangan nifas, ya nggak usah mandi wiladah. Lalu kapan ya? Nanti kalau setelah selesai nifas mandi. Mandinya cukup satu, nggak usah mandi wiladah sekali, mandi nifas sekali, nggak perlu. Bahkan kalau seandainya seorang wanita punya 5 hadas besar pun mandinya tetap sekali. Sebelum melahirkan digaul oleh suaminya. Di samping itu dia juga keluar mani, berarti wajib mandi 2. Habis itu melahirkan, habis itu nifas. Setelah nifas selesai, akan nyambung ini. Jadi habis berhubungan suami istri, dia keluar mani juga. Tidak lama kemudian belum sempat mandi, melahirkan. Habis melahirkan kemudian belum sempat mandi, belum sempat bersih, belum ketumpangan darah nifas, maka setelah nifas nanti mandinya sekali. Jadi begitu, makanya justru kami ingatkan bahwasanya justru di saat ketumpangan darah nifas, maka tidak diperkenankan Anda mandi besar. Sehingga dikatakan para ulama bahkan itu haram. Kenapa? Mandi besar itu ibadah mengangkat hadath. Sementara seorang wanita dalam keadaan nifas tidak mungkin terangkat hadatsnya. Kemudian dia mandikan ibadah. Berarti dia main-main ibadah. Sebab apa? Dalam keadaan nifas tidak mungkin terangkat hadatsnya. Ya jangan mandi. Jadi yang bertanya tadi nggak salah, asalkan waktu setelah selesai nifas Anda sudah mandi. Bahkan mungkin ada seorang saking tidak mengertinya, habis melahirkan tidak mandi itu. Habis nifas tidak mandi juga. Langsung sholat. Ya nggak sah sholatnya karena dia belum mandi besar. Cuman kemudian setelah itu haid. Habis haid dia mandi haid. Jadi mandinya haid juga sudah sah. Menutup mandi nifasnya yang dulu. Cuman dia dosa sholatnya tadi. Jadi sederhana ya. Yang penting sekarang sudah mandi. Mandi besar, sudah pernah mandi haid kan? Sudah selesai. Kalau seandainya tidak mandi nifas sekalipun. Jadi adalah fikihnya kadang-kadang memang harus dijelaskan. Kadang-kadang hal-hal sepele. Sebab bayangkan seorang perempuan habis melahirkan dipaksa oleh ustadznya. Harus mandi besar, mandi wiladah. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Mujibatul sebab mandi ada 5. Pertama hubungan ini, yang kedua melahirkan. Jadi kamu melahirkan wajib mandi. Ya Ustadz, kalau habis melahirkan tidak ketumpangan darah nifas. Kalau ketumpangan darah nifas menjadi haram mandinya, seperti itu. Adapun masalah nifas ini ada buku kita tentang haid. Ya istilah praktis cerdas memahami darah haid dan nifas. Sama tim dibuat pink begitu. Berarti ini kitabnya perempuan itu. Bapak-bapak yang pengen punya perempuan harus punya ini. Yang pengen punya istri harus belajar ini. Pemuda jomblo harus belajar ilmu ini. Kalau tidak belajar ini, nggak boleh nikah nanti. Baik. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.